Salam sehat selalu, saya Katerina Elena Mulyadi dari kelas 92. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak akan ditentang atau dibantah lawan-lawanmu, dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci oleh semua orang. Tapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Bacaan Injil hari ini tidak mudah untuk didengarkan. Yesus melanjutkan peringatannya kepada banyak orang. Mereka akan menangkap dan menganiaya kamu, menyerahkan kamu, dan kamu semua akan masuk penjara karena namaku. Yesus juga memberikan isyarat kepada orang-orang, jangan mempersiapkan pembelaanmu terlebih dahulu. Saya akan memberi Anda kebijaksanaan yang Anda butuhkan. Dan juga Yesus memperingatkan mereka bahwa mereka mungkin dikhianati oleh anggota keluarga yang mungkin menyerahkan mereka, dan sebagian dari kamu akan dihukum mati. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Gereja Katolik masih tetap bertahan sampai saat ini adalah karena adanya kemartiran. Peran martir sangat menguatkan bagi para penerus iman, bagi kita semua. Kita punya tanggung jawab mempertahankan gereja ini. Bagaimana caranya? Sampai saat ini panggilan menjadi martir masih sangat efektif. Secara tersirat dalam Injil hari ini, kita dapat menemukan kehendak Yesus. Kita harus sanggup menjadi martir. Kita tidak boleh lari dari penderitaan apapun dalam mengikuti jalan Tuhan. Para pengikut Yesus akan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, baik secara verbal maupun secara fisik. Karena kesediaan dalam mengikuti Yesus, Yesus menasehati agar kita tidak takut dan terus bersaksi akan kabar keselamatan. Karena Tuhan akan menunjukkan kekuatannya. Dan sebagai pengikut Yesus tetaplah harus bertahan dalam segala penderitaan. Biarkan Tuhan yang akan menuntun kita. Bertahan dalam harapan dan akan memberikan perlindungan kepada siapapun jika kita bersandar pada Tuhan dan juga bertahan dalam kasih-Nya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, menderita bersama Allah dan untuk Allah punya keunggulan, yaitu penderitaan tidak akan berakhir sia-sia. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita untuk menjadi martir bagi gereja. Dalam pelayanan mungkin kita terkadang bertemu dengan orang-orang yang membuat kita kesal, bahkan membuat kita marah. Terkadang kehadiran mereka menyusahkan kita. Lewat diri mereka, Tuhan mengharapkan agar kita menjadi bijaksana
dan menjadi lebih matang. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, tantangan kita di zaman sekarang sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus bukan lagi kesulitan atau penindasan, tetapi justru kemapanan, kenikmatan, dan kemakmuran. Inilah konteks tugas kita dalam menyaksikan kesejatian Injil. Kristus telah menderita dan mati bagi dosa dunia. Ia telah menjadi teladan bahwa kasih adalah di atas segalanya, bukan kenikmatan. Hendaklah kita senantiasa menjadi pewarta Injil yang sejati, sehingga ketika penderitaan datang, banyak orang yang sudah dimenangkan. Untuk itu, mari kita bergantung pada pimpinan ilahi. Sekalipun berjuang dalam iman bersama Tuhan itu berat dan melelahkan, kita tahu bahwa bukankah tidak ada barang mewah yang harganya itu murah. Inilah menjadi permenungan kita bersama. Semoga ini menguatkan kita untuk menjadi pewarta yang sejati. Demikian permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.